Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzi Nur Rahmatullah. Saya mahasiswa dari PGSD FKIP UHAMKA semester 5 dari kelas F. Nah, hari ini saya ingin melakukan uji praktikum IPA, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester ganjil atau biasa disingkat UAS ganjil pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu yaitu Bunda Dr. Randa Hajah Yulia Rahmadar MPD. Nah, hari ini saya ingin melakukan uji praktikum IPA aspek fisika. Materinya yaitu tentang air. Akan tetapi subtemanya yang saya ambil yaitu air dapat melarutkan berbagai zat. Nah, untuk itu bagaimana proses video praktikumnya? Maka dari itu simak video berikut ini dan jangan di-skip. Nah, di sini saya ingin melakukan uji praktikum air, yaitu air dapat melarutkan berbagai zat. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada gelas kimia, akan tetapi saya ganti dengan gelas plastik berwarna putih. Kemudian ada pengaduk, akan tetapi saya ganti dengan sendok. Kemudian ada air, ada garam, ada pasir, dan ada gula pasir. Nah, untuk itu bagaimana langkah-langkah berikutnya? Nah, yang pertama kita isi air terlebih dahulu di dalam gelas plastik ini. Kita isi ya. Nah, yang pertama setelah kita isi air ini, kita masukkan garam secukupnya. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Kita masukkan garam ke dalam gelas kimia ini. Nah, setelah kita masukkan garam ke dalam air, kemudian kita aduk sebentar. Nah, setelah itu kita hitung selama 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, setelah kita waktuin selama 20 detik, nah kita amati di dalam gelas yang berisi air garam ini. Nah, setelah kita amati di sini bahwasanya garam ketika kita aduk kemudian kita waktukan selama 20 detik, nah garam ini sepertinya mudah larut di dalam air. Dan maka dari itu di sini dapat kita simpulkan bahwa garam ini dapat mudah larut di dalam air. Nah, setelah tadi yang pertama kita masukkan garam, nah yang kedua adalah kita masukkan pasir. Nah, akan tetapi di gelas ini kita isikan air terlebih dahulu secukupnya. Nah, sudah kita isi. Kemudian di sini kita masukkan pasir sebanyak 1 sendok makan. Kita masukkan pasir ke dalam gelas sebanyak 1 sendok makan yang sudah berisikan air. Nah, setelah pasir sudah masukkan ke dalam air, yang gelas yang sudah berisikan air, nah lalu kita aduk sebentar. Setelah itu kita hitung selama 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Nah, di sini setelah itu kita amati apa yang terjadi setelah pasir dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisikan air dan diwaktukan selama 20 detik. Kita amati sejenak. Nah, ternyata pasir yang sudah kita aduk kemudian kita waktukan selama 20 detik, akan tetapi pasir itu turun ke dasar gelas ini. Tuh, sudah ada seperti ini kan? Nah, maka dari itu di sini dapat kita simpulkan bahwa pasir itu tidak mudah larut di dalam air. Nah, setelah tadi sudah kita praktikum, yang pertama ada garam, yang kedua ada pasir. Nah, yang ketiga, yang percobaan yang ketiga kali ini kita akan mencoba gula pasir. Nah, akan tetapi kita isi dulu gelas, kita isikan dulu terlebih dahulu dengan air. Kita isi secukupnya. Nah, setelah itu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kita masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita aduk sebentar dan kita waktukan juga selama 20 detik. Kita waktukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, setelah kita waktukan, kita amati terlebih dahulu. Nah, di sini gula pasir setelah saya amati bahwasannya setelah diaduk masih ada beberapa butiran pasir yang belum larut, akan tetapi sedikit yang belum larut. Nah, di sini maka dapat disimpulkan bahwa gula pasir ini masih mudah larut di dalam air. Kesimpulannya adalah tentang air dapat melarutkan berbagai zat. Kesimpulannya adalah air itu memang dapat melarutkan berbagai zat, seperti zat-zatnya sudah kita praktikum tadi, seperti ada garam, ada gula pasir, dan ada pasir. Di sini dari ketiga zat-zat tersebut yang mudah larut di dalam air itu adalah garam dan gula pasir, dan zat yang tidak mudah larut di dalam air itu adalah pasir. Kenapa pasir itu tidak mudah larut di dalam air? Karena ikatan pada air itu tidak cukup kuat untuk menarik ikatan molekul pada pasir. Nah, sehingga pasir itu sedikit susah untuk larut di dalam air. Nah, di sini ibaratnya jumlah molekul yang di dalam air itu lebih sedikit daripada jumlah molekul yang ada di dalam pasir ini, sehingga ketika pasir dilarutkan di dalam air, molekul air ini kalah dengan molekul yang berada di pasir ini. Nah, sarannya itu ialah praktikan, atau saya yang melakukan praktikum harus memahami lebih baik atau lebih betul bagaimana dari segi prosedurnya, dari segi langkah-langkahnya, kemudian alat-alat dan bahan-bahannya. Saya harus benar-benar memerhatikan agar ketika kita melakukan praktikum air dapat melarutkan berbagai zat ini tidak terjadinya kesalahan. Demikian praktikum air dapat melarutkan berbagai zat ini yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam video praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.